Oke, selamat malam teman-teman. Kalau kalian mau tanya, kalau kalian mau apa, kalian mau tanyain sesuatu mengenai apapun tentang kekristenan, kalian boleh naik untuk bertanya dengan mengajukan permintaan ke atas biar Anda bisa naik. Ya. Oke. Ya. Silakan Ray. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan brother. Ini Kristen apa Islam? Room ini hostnya. Kristen lah. Oh, ini pengikut Mau Yesus. nanya? Nah, Nanya kenapa? boleh? Nanya boleh Bang? Tanyalah. Tanya apa? Bang, coba Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13 itu maksudnya gimana Bang? Yohanes Pasal 16 ayat 12 sampai 13. 16 ayat 12 ya. Ayat 12 sampai ayat 13 Bang. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini tentang Roh Kudus, penolong. Pertanyaannya siapa Bang itu? Datang setelah aku kata Yesus. Roh Kudus, Siapa itu Bang? Orang kan? ya roh. Orang bukan roh, brother. Itu Enggak kan roh. katanya kan. Itu kan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Terus Iya, cara memberitahunya gimana itu? Kalau itu kalau roh. misalkan benar Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan bukan yang saya tanyakan, dia akan datang setelah aku, dia akan memimpin kamu ke seluruh jalan kebenaran. Itu Iya, siapa Bang? Dia akan datang setelah aku, kata Yesus begitu. ya Rasul Paulus datang setelah Yesus. Tapi itu bukan kepada Rasul Paulus Di karena mana ini dalilnya belum. Bang? Hah? Bang, di mana itu Rasul Paulus kata Abang tadi? Roh kebenaran Rasul Paulus di mana Bang? Ayat dalilnya di mana Nggak coba? ada. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Iya iya oke, saya ikutin nih, ikutin pemikiran Abang, Oke, oke Roh jadi maksud Kudus. kamu roh kebenaran itu siapa? Nabimu? Ya saya nanya ke Abang kan, itu pasti orang Bang. Enggak, Saya itu ikutin. enggak orang. Kamu perlu belajar bahasa aslinya. Roh kebenaran Oke di oke, sana. bentar bentar. Siap siap Roh Bang. Sebentar kebenaran di sebentar. sana itu bukan orang. Roh itu ya roh. Roh kebenaran loh. Ini tentang penolong loh. Makanya baca ayat sebelumnya. Ya. Ya, ayat 8 nih. Kamu harus baca. Ketika ia datang, yaitu roh itu, ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menuntun semua orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Oke oke. pekerjaan Roh itu. Oke siap siap oke. Satu ya Bang ya. Udah dijawab sama Bang oke. Iya, jadi ada yang mengatakan itu kepada nabi orang lain. Oh enggak, wong roh nabi yang lain bukan roh kok. Lagi pula nabi yang lain itu enggak pernah mengaku aku diutus Yesus. Sedangkan roh yang diutus Yesus itu akan mengatakan ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Oke. Saya Gitu. next question boleh gak Bang? Wait, saya harus konfirmasi. Jadi itu nggak mungkin tentang nabi. Itu ya Roh Kudus. Karena Kan saya gak nabi, bilang tentang nabi. iya Kan itu saya kan nanya. kadang-kadang orang lain mencocokkan itu kepada nabi yang dari Arab itu. Itu bukan Oke sama Bang. sekali nggak ada hubungannya. Itu kan orang lain kalau saya emang enggak. Iya, gitu. Jadi itu bukan nabi ya, nabi yang Saya dari nanya lagi boleh Bang? hmm, Nanya siapa? lagi Bang. Ya, Itu Bang. Matius 7 ayat 22 sampai 23 Bang. Matius 7. Ayat 22 sampai 23. Ya, antar ya. Oke. Coba bacakan Bang. Pada hari penghakiman, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Iya, kenapa dengan ayat ini? Itu maksudnya Yesus gak kenal ke siapa, Bang? Ya mereka, ini kan konteksnya kamu baca, ini tentang pengajaran sesat, ini tentang nabi-nabi palsu. Jadi, orang yang mengaku Kristen, orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi perbuatannya jahat. Itu maksudnya, karena konteksnya ini nabi-nabi palsu. Jadi Oke. bukan orang yang menuhankan Yesus. Karena Thomas itu menuhankan Yesus, tapi Tuhan malah memperhitungkan iman Thomas sebagai iman. Oke. Ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, maka Tuhan Yesus memperhitungkan imannya itu sebagai iman yang benar di Kaisarea Filipi. Jadi kamu baca konteksnya. Ini bukan tentang orang yang menuhankan Yesus, tapi ini tentang orang yang mengaku Kristen, orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi perbuatan hidupnya jahat, perbuatan hidupnya itu penuh dosa. Oh, begitu, Orang Bang. seperti itu akan ditolak oleh Yesus. Gitu. Oke, Bang. Nanya satu lagi ya, Bang ya. Terakhir, Bang ya. Apa itu? Kalau itu, Bang, Musa beribadahnya kayak gimana, Bang? Silakan. Musa itu beribadahnya di bait Allah. Dia kayak gimana, Bang? Nggak gimana-gimana, dia bakar dupa. Bukan sholat, Bang, bukan. Ngapain dia sholat? Sholat yang gimana dulu? Sholat itu kan artinya berdoa, bro. Kalau masalah membungkuk dan lain-lain itu kan cuma cara, metode aja. Orang Kristen juga, Kristen Ortodoks, sholat kok. Oh, begitu. Iya. Jadi Sholatnya sholat kayak gimana itu, tuh? Kalau Kristen Ortodoks, sholatnya gimana tuh? sholatnya Ortodoks itu ada 3 waktu, ada 7 waktu. Iya, gimana? Maksudnya gerakannya sama kayak Islam apa gimana tuh? Oh enggak lah, ngapain sama dengan kalian? Kalian kan beda sendiri. Oh, begitu. Sekarang itu, Kalau kalian kan begini, kalau ini kan tangannya ke bawah begini. Kalau ya. Ortodoks itu tangannya di kepal. Karena Oh. kalau begini itu tangannya iblis ketika jatuh ke bumi itu begini. Tapi ketika sholat itu sholatnya Kristen itu tangannya di kepal, bukan Oh. begini. Ya. Kalau Abang pernah sholat, Bang? Ya, Sholat kayak- saya selalu sholat. Kalau Musa kenal Roh Kudus apa enggak, Bang? Hah? Musa kenal Roh Kudus apa enggak, Bang? Ya Musa kenal lah, wong roh yang mengurapi Musa itu Roh Kudus kok. di Torah ada gak, Bang? Musa menyembah Roh Kudus. Bahasa Ibraninya Payomer Elohim Anahnu Abba Peaben Pewa Roh Kudus. Ada gak, Bang? Kamilah Putra Bapa dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada gak, Bang, di Torah, Bang? Kata kayak begitu. Kejadian 1 ayat 2 itu yang tulis Musa atau kamu? Enggak, saya nanya begitu aja, Bang. Ada gak, Bang? Oh, nggak ada Iya. tertulis begitu. Nggak ada. Kenapa kamu menyembah Roh Kudus, Bang? Loh, Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Tritunggal kan? Iya, rohnya Allah. Musa kok gak Kayak kenal. ketika gini. Ketika Musa berbicara dengan Allah, berarti dia berbicara kepada roh Allah dan firman Allah dan Allah juga. Sama seperti saya ngomong sama kamu. Apakah saya ngomong sama kamu? Ketika saya ngomong sama kamu, apakah saya hanya ngomong dengan tubuhmu? Pasti dengan roh dan juga firmanmu, toh? Oke. Nggak mungkin saya hanya berbicara dengan rohmu aja. Yang saya tanyakan, Bang, di dalam Torah ada gak bacaan Ruach HaKodes, Bang, Roh Kudus? Ruach HaKodes bukan roh Allah ya, Bang, beda. Ruah HaKodes itu ya Roh Kudus. HaKodes itu kan Roh Kudus. Kodes. Musa mengajarkan Kados. Tritunggal gak, Bang? Hah? Musa mengajarkan Tritunggal gak, Bang? Kata Tritunggal tidak ada, tetapi prinsipnya Tritunggal itu dibuka Alkitab. Kejadian Enggak. 1 ayat 1. Yang saya tanya, Musa pernah mengajarkan Tritunggal apa enggak? Oh, dia nggak pernah menyebutkan istilah Tritunggal, nggak pernah. Kenapa Tritunggal kamu itu Tritunggal? diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa gak ngikutin Musa, Bang? Kami ngikutin Yesus ya, sabda Allah kok. Ya Musa juga nggak menentang Tritunggal kok. Musa mencatat Allah itu adalah Bapa, Allah itu memiliki roh, Kejadian 1 ayat 2, Allah itu memiliki firman, Kejadian 1 ayat 3. Nah, hal ini roh Allah kemudian disebut Roh Kudus oleh Ayub 33 ayat 4, dan Tuhan Yesus sebut sebagai Roh Kudus. Lalu firman Allah ini Yohanes menyebut sebagai Tuhan Yesus, Yesus sendiri sebagai firman. Ya nggak bertentangan antara Musa dengan Berarti Yesus Tuhan ya, Bang ya? ya dia Tuhan. Pasti. Berarti mah tahu ya, Bang ya? Dia mah tahu. Betul. Tahu hari kiamat gak, Bang? Yesus tahu hari kiamat gak, Bang? Dia tahu hari kiamat. Gimana dalilnya, Bang?
Ya, aku tahu segala. Ketika Thomas mengatakan engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus menolak? Yang saya tanyakan di mana Yesus tahu tentang hari kiamat, Bang? Dia tahu semuanya. Ya, kita ada Ketika loh, Bang, ayatnya, Bang. nggak ada, Pada kalau itu kamu minta dalil seperti Zakir naik, akulah Tuhan dan sembahlah aku, kamu nggak ada. Tapi ketika Thomas berkata kepada Yesus, engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus itu menolak ucapannya itu? maksudnya gimana gimana? Sekali lagi gimana? Murid Yesus pernah berkata kepada Yesus, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus itu nggak tahu segala sesuatu, dia pasti menolak hal itu. Tapi di Alkitab tertulis Yesus gak tahu hari kiamat, Bang. Nah, apakah dikatakan aku tidak tahu atau anak manusia tidak tahu? Pada hari itu tidak satupun yang tahu, anak pun tidak tahu, Iya, malaikat di itu surga pun itu tidak kan tahu, hanya dikatakan Bapa. itu kan dikatakan anak, bukan aku. Yesus anak Allah apa bukan? Saya nanya. Nah, betul betul Yesus anak Allah apa bukan? betul anak Allah. Itu di Alkitab, itu Alkitab kamu sendiri, Bang. Itu katanya anak juga gak tahu, malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Bapa. Tapi ketika ya kamu kan membaca ayat itu kan dengan pola pikir orang Arab atau orang Indonesia. Jadi Bukan, kamu Bang. ngerti. Ada yang namanya tafsir bil maksud, Enggak, Bang. dengar dulu. Bukan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, Bang. Itu Alkitab sendiri yang berbicara kayak begitu, Bang. Abang percaya Alkitab, Abang nggak? Percaya nggak? Iya, ya. Karena kamu nggak ngerti cara baca Alkitab itu bagaimana. Kamu menggunakan cara kamu membaca Quranmu yang dari Arab itu untuk membaca Alkitab, nggak bisa. Faktanya adalah Ada namanya, ketika kamu mau diem dulu atau saya turunin, ya. silakan. Kamu tunjukin moral kamu sebagai orang yang beragama Islam agar saya respect sama kamu. Kalau kamu Siap, nggak siap. menghormati saya akan buang kamu jauh-jauh. Gitu. Jadi fakta adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak tahu hari kiamat. Apakah ada murid berkata, oh berarti kamu tidak tahu segala sesuatu? Enggak. Karena cara membaca itu tidak seperti cara kamu orang Arab membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa saja. Dia sedang menggunakan perumpamaan orang Yahudi. Karena di dalam budaya orang Yahudi, ketika anak laki-laki mendatangi anak perempuan, maka anak perempuan ini akan nanya sama anak cowok ini, kapan kamu datang lagi menemui aku? Nah, anak cowok ini akan ngomong, aku nggak tahu, hanya bapakku yang tahu. Itu budaya Yahudi. Nah, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki di dalam Wahyu, dan jemaatnya, muridnya sebagai mempelai perempuan, itu bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan kamu datang lagi? Maka, Yesus sebagai mempelai laki-laki menjawab, aku tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapakku yang tahu. Makanya para murid itu nggak kebingungan. Mereka ngerti maksud ungkapan Yesus tuh. Makanya para murid nggak ada yang bilang, oh berarti kamu bukan Tuhan dong. Berarti kamu nggak tahu segala sesuatu dong. Nggak ada murid yang bilang begitu karena mereka tahu arti ucapan Yesus itu. Bahkan di ayat lain para murid mengakui bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Bahkan di kitab Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang segera. Jadi baca Alkitab itu, brother, itu tidak seperti baca novel yang tidak ada landasan budaya, sejarah, dan histori. Alkitab itu real, ada data sejarahnya, ada pengalaman budayanya. Kamu harus mengikuti budaya Yahudi untuk mengerti mengenai Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi. Oke. Kalau kamu menggunakan pola pikir orang Arab, orang Indonesia, ya kamu nggak bisa ngerti. Kamu bakal kebingungan. Gitu loh. Oke. Ya gitu ya. Benar, Bang. Oke, saya ikutin, Bang. Kata Abang nggak tahu sekarang bapaknya Paulus siapa, Bang? Orang tuanya Paulus siapa, Bang? Yang nggak dicatat dalam Alkitab, tapi dalam sejarah ditulis Giskala. Dari Giskala. Giskala. Oh, berarti belum jelas ya, Bang ya? Ya dalam Alkitab kan nggak dicatat. Karena Alkitab itu kan tidak mencatat silsilah Paulus. Untuk apa? Nggak ada tujuannya. Kan itu Rasulullah, Bang. Benar nggak? Nah, tapi Paulus itu adalah tokoh sejarah yang dicatat. Dia orang Benyamin. Dia adalah seorang Farisi. Dia muridnya Rabban Gamaliel. Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Lukas
Dan Rasul Yakobus itu mengonfirmasi bertemu dengan Paulus. Begitu. Sama-sama pergi ke Roma. Jadi bukan toko dongeng. Oke. Udah begitu aja Bang ya. Ya, itu ya. Siap-siap, siap Bro. Iya. Siap pamit ya. Jadi saya harap kamu ngerti. Biar paradigma yang tertanam itu tuh dirusak gitu loh. Ya. Nggak boleh dipertahankan yang nggak bener. Harus diubah. Silakan labu Shalom. Buai Bang. Ya salam. Silakan brother. Kamu mau tanya apa? Ntar Bang, gue lagi dengar-dengar aja, gue lagi kerja, nggak apa-apa di dalam room kan? Nanti jaringan kamu macet itu pengaruhi jaringan saya. Jadi kamu dibawa dulu aja ya. Oke. Jadi kalau si tamunya itu jaringannya macet, itu mempengaruhi jaringan host, teman-teman. Jadi boleh jaringan host, teman-teman. Ini Halo, Katsim, Assalamualaikum. salah satu ya. Halo Kak Elia. Iya, silakan. Sabar ya. Yang lain sabar. Katsim dulu. Silakan Katsim. Ya, silakan. Kak, saya Mau tanya apa? kemarin DM kakak di Instagram. Kemarin saya DM kakak di Instagram mau ngobrol masalah agama teh. Oh iya. Iya, Kak. Oke, mau tanya apa? Enggak, Tentang maksudnya apa? saya mau nanya nih kalau masalah kepribadian Tuhan dalam agama Kristen itu seperti apa sih? Tuhan tuh kan esa, cuman kata di Kristen ada 3 Tuhan. Bagaimana sih? Saya pusing Oh, nih. kamu bukan Kristen. Saya Muslim. Oke. Nah, yang mau kamu tanyakan adalah Ya kan katanya di Kristen tuh Tuhan itu esa satu. Sedangkan ada yang ngomong katanya Kristen Tuhan ada 3, ada Roh Kudus. Mohon dijelasin juga. Oke. Jadi begini, karena kamu itu Muslim, jadi kamu belum tahu dasar iman kekristenan itu dibentuk dari apa. Nah, kalau kita berbicara tentang keesaan Tuhan dalam kekristenan, hal yang harus kamu tahu, di dalam iman Kristen itu dengan konsisten Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru mengatakan bahwa Allah itu esa. Misalnya Ulangan 6 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Itu dengan konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Tetapi di satu sisi Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 itu bersabda tentang keesaan Allah. Tetapi ada 3 yang disebut, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu apa sih? Nah, Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Kebagaimanaan Allah yang satu itu. Jadi karena kamu Muslim ya, jadi kamu belum mungkin punya paradigma yang mesti diperbaiki. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, tidak berbicara tentang keberapaan Allah. Itu harus kamu tahu. Oke, kalau Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, maka pertanyaannya, bagaimana Allah yang esa itu? Oh, Allah yang esa itu yaitu Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman-Nya itu disebut sebagai anak, dan firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dan ia juga memiliki roh, dan rohnya itu adalah Roh Kudus yang menghidupi segala sesuatu. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, dia menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya yaitu Yesus, dan menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yaitu Roh Kudus. Ayub 33 ayat 6. Sama seperti kita manusia, kita itu satu manusia, tapi ada 3 realita. Kita punya tubuh, kita punya roh, kita punya firman atau pikiran, di mana tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Walaupun tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya atau ilmu saya adalah manusia, dan roh saya pasti roh manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa, yaitu Yesus, pastilah Allah. Dan roh yang di dalam Bapa,
yaitu Roh Kudus, itu pastilah Allah. Nah, cuma orang-orang di luar kekristenan kerap kali berpikir bahwa Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan Tuhan. Mereka berpikir Tritunggal itu ada 3 orang yang diikat jadi satu, duduk bersama-sama. Enggak. Jadi Tritunggal itu ya berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Makanya di dalam Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu siapa? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu adalah Sang Bapa. Ya, kemudian Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Nah, roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ada firman Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu ya. Ya, oke. Jadi Terus enggak kakak orang mana, Kak? Kakak orang mana aslinya? orang Indonesia. Oh iya, orang mana? Saya juga orang Indonesia. Ya orang mana aja lah. Kenapa emang? Saya pertama kali, maksudnya ada keinginan pengen nanya ke kakak teh ya. Pas lihat di TikTok tuh kakak yang sama Bunda Carla teh. Pernah kan Hah? Bunda Carla Bunda nanya-tanya Carla, kayak gini Bunda Carla. sama Bunda? Ya. Nah dari situ tertarik aku tuh pengen tanya langsung gitu. Dan sekarang nih baru kemarin DM cuman gak dibales lagi. Kemarin Iya. kan DM di Instagram. Aku nggak tahu. Aku Instagram jarang dibuka. Oh. Terus Kak, Gitu satu ya. lagi pertanyaan. Satu Ya. lagi. Kalau di surat Matius ayat ketiga teh kalau nggak salah itu kan sering dijadiin perdebatan di TikTok tuh. Saya sering lihat tuh. Di Matius Matius 3 ayat ayat 3. berapa? Ayat Matius 3 3, kalau nggak salah. Matius ayat 32 atau berapa ya lupa ada. Di Matius saja. tentang apa? Tentang apa tuh? Yang katanya hanyalah Tuhan Allah yang berhak disembah dan akulah Yesus hanyalah utusannya. Kalau nggak salah kayak gitu konsepnya deh. Nggak ada. Kata hanya utusan itu nggak ada dalam Alkitab. Cuma Yesus adalah utusan. Betul, dia adalah utusan. Karena dia adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu. Kamu itu pasti mengutus firman-Mu menjadi suara di telinga saya agar saya bisa mengenal. Ya. Nah, Allah Sang Bapa, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar manusia mengenal dia. Jadi memang Yesus sama begini deh. Kamu percaya Al-Quran nggak? Ya percaya. Kamu percaya? Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang menjadi buku kan? Ya. Betul nggak? Nah, Betul. kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin mengenal Allah tanpa Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang jadi buku. Nah, maka kami pun nggak bisa mengenal Bapa tanpa firman Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi kamu tentunya Al-Quran itu diwahyukan untuk memperkenalkan siapa Allah kamu, sehingga kamu beriman kepada Allah. Nah, maka kami beriman kepada Bapa melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang menyatakan siapa. Gitu. Jadi seperti kamu misalnya, kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah kamu tanpa Al-Quran kamu. Kamu nggak mungkin bisa mengetahui siapa Allah kamu tanpa Al-Quran kamu yang adalah firman Allah yang jadi buku. Maka kami pun nggak mungkin bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus, maka kita menolak Bapa. Sama seperti begini, kamu ngomong sama saya, kalau saya menolak firman kamu, artinya saya menolak kamu nggak? Misalnya nih, kamu bilang, Elia, saya mau kenalan sama kamu bilang begitu.
Tapi aku bilang enggak mau. Padahal yang kamu utus itu adalah firman-Mu yang jadi suara di telinga saya. Kalau saya tolak kata-katamu, kalau saya tolak firman-Mu, artinya saya tolak kamu enggak? Ya, Iya. ya Jadi begitu. kalau kita menolak Yesus, jadi kalau kita menolak Yesus, artinya kita menolak Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia. Gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara konsepsi iman kamu dengan iman kami. Secara khusus mengenai firman-Nya Allah. Meskipun definisi firman itu di iman kamu sebagai Islam, itu berbeda dengan iman kami, orang Kristen. Oke. Simpelnya sih begitu ya. Ya. Saya harap kamu ngerti lah. Ya sedikit lah ada yang ngerti Kak. Ya. Begitu ya. Ya, Kita lanjut ke yang lain ya, brother ya. Ada yang mau naik soalnya. Oke? oke terima kasih Kak. Thank you. Ya, sama-sama. Silakan Niel. Niel Sare Uwe. Baik, terima Shalom. kasih Kak Elia. Thank you. Thank you Kak udah mengizinkan saya untuk naik. Ini oke, yang pertama mengenai tentang ketuhanan Yesus, tapi saya lebih kepada pertanyaan mengenai tentang manusia itu kan terbatas nih Kamu Kak. orang Kristen atau apa? Saya Kristen Kak, Kristen tapi Kamu apa? jarang ke gereja. Oke. Ya, jadi kan ini pernah saya dengar di pendeta-pendeta kan sering para pendeta kan yang sering berkuar-kuar mengenai tentang Yesus Kristus itu. Nah, mengenai tentang kedatangan Yesus Kristus itu apakah semuanya telah diwartakan ataukah pewahyuan terus berlanjut bahkan setelah dia begitu. Nah, itu karena sering kali saya mendengar penjelasan juga yang membuat saya tuh kadang bagi saya tuh terlalu abstrak sebenarnya mengenai tentang dalam Yesus Kristus Allah sendiri hadir di dunia. Nah, Yesus adalah sahabat terakhir katanya, sahabat terakhir Allah. Dengan mendengarkan dia, seluruh umat manusia dari segala zaman yang sebelumnya, akhirnya dapat mengenal siapa Allah dan mengetahui apa yang perlu bagi kesalahan mereka. Tapi apakah benar-benar bahwa diri Allah tuh ada dalam gambaran Yesus sendiri? Sedangkan Yesus kan kita tahu bahwa dia itu wafat, dia lahir, wafat, menderita, wafat, kemudian bangkit gitu. Ya punya satu bagaimana kita bisa melihat bahwa diri Allah tuh seperti apa tuh gambaran Allah yang sesungguhnya tuh. Gitu Kak Elia. Ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kolose 2 ayat 9. Di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan begini. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bentar ya. Jadi di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus Kristus, itu kepenuhan kealahan itu berdiam secara penuh. Dan karena Kristus, Tuhan Yesus itu adalah gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Jadi apakah pewahyuan masih berlanjut? Kan ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia mengutus apa? Roh Kudus, yang adalah rohnya Allah, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Makanya dikatakan Parakletos, penolong yang lain. Aku akan mengutus roh yang keluar dari Bapa. Jadi apakah pewahyuan itu masih berlanjut? Pewahyuan itu berlanjut. Tetapi pewahyuan di sana bukan lagi pewahyuan nabiah. Karena dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, sejak dahulu Allah berbicara melalui para nabi, tetapi di zaman akhir ini ia berbicara melalui anak tunggalnya. Jadi iman Kristen itu seharusnya berorientasi kepada sabdanya Allah melalui Kristus di dalam kitab suci. Tidak boleh ditambah sebagai hal yang bertentangan atau tidak boleh dikurangi untuk menentang apa yang ada dalam Alkitab. Tapi wahyu pribadi, ya, wahyu moral, pertobatan yang memang based on Alkitab, tidak bertentangan dengan Alkitab, itu bisa terjadi. Gitu loh. Jadi ya selama Roh Kudus masih berkarya di bumi ini, ketika Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali, hal itu bisa terjadi. Gitu loh.
Jadi nggak masalah. Gitu ya. Oke, tapi gini nggak? Tapi kenapa pada ujungnya dia tuh harus mengalami penderitaan yang namanya penderitaan, terus harus wafat, kemudian bangkit lagi, gitu. Nah, Ya, Tuhan ini Yesus menurut berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kalau dia tidak mati, bagaimana dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Dan kenapa dia harus menumpahkan darahnya di atas kayu salib? Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi ia menumpahkan darahnya untuk menjadi pengampunan dosa bagi kita. Karena darah adalah nyawa, maka dia mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya demi nyawa kita agar kita tidak mati di dalam hukuman yang seharusnya kita terima. Dia harus mati, dia harus terpaku, dia harus tersalib. Itu sudah dibuatkan oleh semua para nabi. Tentang kelahirannya sampai kematiannya itu sudah dipersiapkan oleh para nabi. Jadi kenapa dia harus mati? Ya simpel aja. Dia mengatakan dia kebangkitan dan hidup, maka dia harus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup melalui apa? Kematiannya. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup kalau dia tidak mati? Maka dia harus mati untuk membuktikan kepada dunia bahwa akulah yang berkuasa atas hidup. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 17 dan berikutnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Sebagai tanda apa? Kasihnya kepada manusia. Kan gitu. Kak Elia, tadi akulah yang berkuasa akan hidup. Berarti semata-mata Yesus ini hanya untuk mau menonjolkan dirinya sendiri ataukah membawa nama Allah juga? Karena pernah saya dengar bahwa dalam diri Yesus ini, seperti Kak Elia jelaskan tadi, bahwa Allah tuh menunjukkan dirinya. Nah, ketika dia mengutus Yesus ini sendiri gitu. Gitu. Jadi Ya, apakah hanya Yesus sendiri yang menunjukkan dirinya, saya bisa hidup gitu, akulah yang berkuasa dari hidup ini. Jadi semata-mata dirinya sendiri ataukah juga atas kekuatan dari Allah itu? dia satu roh dan satu hidup dengan Bapa. Hmm? Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus itu sama. Nggak ada mereka berbeda roh. Jadi kalau kamu bilang apakah dia mau menunjukkan lebih berkuasa lebih hidup, nggak ada. Mereka satu roh, brother. Oh, Roh Allah, Roh Kristus itu satu roh. Makanya di dalam pengakuan iman kita, Roh Kudus itu roh yang keluar dari Sang Bapa, yang hanya dari Bapa tetapi dialiri melalui Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jadi nggak ada tuh Yesus itu mau menunjukkan bahwa aku lebih berkuasa dari Bapa, aku enggak. Yesus itu firmannya Bapa sendiri. Dia satu roh dengan Bapa. Hmm. Ya Bapa itu ya pribadi terbesar. Dalam terbesar bukan pengertian Yesus lebih rendah, bukan. Tapi dialah sang sumber yang daripadanya segala sesuatu berasal. 1 Korintus 8 ayat 6. Oke guys, saya paham. Berarti dalam diri Yesus sendiri, Allah sendiri hadir di dunia itu. Gitu. Ya, sebagai firman. Ya. Sebagai dan kembali lagi bahwa kedatangan Yesus itu bukan pewahyuan terakhir ataukah pewahyuan yang terakhir ataukah masih ada pewahyuan yang terus berlanjut gitu. Ya dia adalah penutup perjanjian. Oh. Makanya setelah Oke. Kristus nggak ada ini lagi, nggak ada nabi lagi. Oke. Oke, thank you Kak Elia. Ya, kayak terima kasih itu terjadi. Thank you ya. Oke. Ya. Silakan SD Istri. Halo, shalom Kak Elia. Ya, shalom, silakan. Ini Kak, saya tadi kan buka scroll TikTok, terus ada suatu video FYP, nggak tahu itu seorang pendeta atau apa, dia mengatakan bahwa sekarang kan yang dimaksudkan dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21b itu dinyatakan bahwa Allah memberi dan Allah juga yang mengambil, atau seperti itu. Nah, sekarang banyak dikaitkan tentang kematian gitu Kak, dimana banyak pendeta-pendeta berkhotbah memakai kata-kata itu gitu. Nah, apakah maksud dari ayat ini Allah yang memberi dan Allah yang mengambil? Apakah Allah yang memberi kita kehidupan dan atau Allah juga yang mencabut nyawa kita atau mengambil nyawa kita atau bagaimana Kak? Ya. Jadi Bentar Kak, saya mau record ya. Bentar, saya mau record. nanti kamu lihat di YouTube saya aja, ini saya bakal post kok.
Oh, oke, Kak. Eh, eh. Em, Masalah kamu tanya, Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu ini dikaitkan dengan nyawa. Masalahnya begini, ketika Ayub berkata dalam Ayub 1, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu konteksnya tentang apa? Penderitaannya toh, hartanya, kepemilikannya, berkat yang dia terima. Tuhan yang memberi berkat itu. Bahkan dalam pengkhotbah dikatakan orang dapat menikmati kekayaan itu adalah karunia Tuhan. Ayub itu orang yang sangat kaya, tapi di balik kekayaannya dia juga adalah orang yang sangat saleh. Jadi konteksnya jangan dicampur-campur. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Seakan-akan kalau dikatakan berarti Allah yang memberi kita hidup, tapi Allah yang mengambil kita hidup kembali, itu akan membuat konotasi negatif mengenai siapa Allah. Karena Allah kita itu nggak pernah membuat Allah itu untuk dimatikan. Kematian manusia itu mutlak karena dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Masa Tuhan memberi kita hidup, menghambusi kita dengan rohnya, kita diberi hidup tapi kita dimatikan. Itu nggak make sense. Tapi kematian itu karena dosa. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu kita tiba. Tuhan tahu kapan hidup kita berakhir dan Dia mengizinkan itu. Bukan berarti Tuhan yang menjadi penyebab kematian kita. Makanya kita tidak mengenal istilah Tuhan mencabut nyawa kita. Enggak. Tapi apakah Tuhan pernah melakukan itu kepada beberapa orang? Iya. Tuhan melakukan itu kepada beberapa orang yang Dia intervensi menurut kedaulatannya. Kita nggak bisa batasi Dia sebagai Allah yang berprovidensi. Tapi secara universal, kematian itu adalah upahnya dosa. Jadi dosalah yang membuat kita mengalami kematian. Sejak mulanya ketika Allah kita itu menciptakan langit dan bumi, itu nggak pernah diciptakan untuk mengalami kematian. Kita diciptakan untuk kekal. Tetapi ketika kita berdosa melalui nenek moyang kita, maka nenek moyang kita itu dihalangi untuk nggak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka tidak kekal. Jadi yang menyebabkan kita mati menderita itu ya dosa. Tuhan gak pernah ciptakan kita untuk mengalami kematian. Tetapi karena semua orang telah berdosa, maka Allah yang Maha Kuasa itu, pengetahuannya, Dia mengetahui kapan kita semuanya akan berakhir. Dan Dia mengizinkan itu. Jadi gak ada orang tuh Tuhan sengaja untuk matikan, cabutkan nyawa kita, tuh gak ada. Waktu kita telah tiba, Dia tahu waktu kita kapan tiba, tapi bukan Dia yang menjadi penyebab kapan waktu kita tiba. Gitu loh. Jadi nggak ada cabut nyawa dalam Kristen itu nggak ada. Tapi apakah Tuhan berkuasa atas nyawa? Dia berkuasa. Tapi nggak Dia yang cabut nyawa. Dia memberikan nyawa, tetapi kita mati karena dosa-dosa kita. Dosa kita yang membuat kita mengalami kematian. Masalah kita kapan matinya, semuanya pasti mati. Semuanya pasti mati. Dan kematian itu upahnya dosa. Gitu loh. Ya, jadi nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Elia nih, kalau misalkan banyak pendeta yang berkhotbah yang memakai nats ini kan. Jadi kalau kalimat ini kira-kira menurut Kak Elia gimana? Kak Elia setuju atau enggak kalau kematian itu Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil nyawa kita? Enggak. Pengertian mengambil itu apa dulu? Kalau Dia mengambil itu mencabut paksa, saya nggak setuju. Tuhan Tuhan itu nggak bermain dadu. Tuhan itu nggak berdrama. Jadi Dia bernyawa, Dia ambil, enggak. Kematian itu karena dosa. Allah itu hidup. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kamu mengatakan Allah yang membuat kamu mati, kamu menghina Dia sebagai yang hidup. Nggak ada kematian dari Dia yang hidup, itu nggak ada. Dia tidak menghendaki kematian, tapi dosa yang membuat kita mati. Jadi jangan bilang Allah yang cabut nyawa. Jangan bilang Allah yang membuat kamu mati. Nggak ada Tuhan buat kamu mati. Tapi Dia mengizinkan kematian itu agar kita apa? Tidak semakin berdosa dan lain-lain. Dia bisa izinkan itu. Atau Dia bisa dengan sengaja mematikan orang-orang tertentu demi kasih-Nya. Misalnya, kan Tuhan Yesus pernah berkata begini, lebih baik tanganmu itu terlempar ke neraka, tanganmu kamu patahkan atau matamu yang berdosa itu kamu cungkil daripada seluruh tubuhmu masuk kepada neraka. Ya kadang Tuhan mengintervensi orang-orang tertentu yang Dia kasihi di dalam kedaulatannya
untuk mengalami kematian agar dia tidak semakin berdosa, untuk menyelamatkan jiwanya. Ketika orang itu, ketika dihajar dan ditegur di bumi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetap tidak bertobat. Makanya orang yang tidak bertobat di dalam Tuhan, itu bisa Tuhan hajar dan tegur. Kalau tak bandel di dalam hajaran dan teguran itu, Tuhan bisa buat dia mati. Akibat apa? Kebebalan hatinya. Tapi secara universal, Tuhan bukan menjadi penyebab kematian. Karena ingat, loh, kok Tuhan bisa ini matikan orang tertentu? Ya, tapi penyebab kematian itu kan dosa. Dosa-dosamu lah yang membuat Allah mematikan kamu, agar kamu tidak hidup di dalam dosa itu lagi. Kalau kamu tidak berdosa, Allah tidak mungkin mematikan kamu, karena tidak ada dosa, karena tidak ada maut, tidak ada kematian tanpa dosa. Gitu. Jadi ya, Allah bisa mengintervensi orang-orang yang dia kasihi. Tapi secara universal, kematian itu adalah upah dosa. Gitu ya. Baik Kak, ada satu lagi Kak, boleh Kak nanya? Ya, Terakhir. Ini saya mau nanya tentang ketetapan Allah nih Kak. Banyak yang berargumen bahwa segala sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, sakit penyakit, dan semuanya itu dari Allah. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dari Allah ini hanya hal-hal yang baik. Nah, sementara sakit penyakit, kesengsaraan ini juga dari Allah, kata mereka. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah semuanya itu adalah ketetapan Allah walaupun kita mengalami kesakitan, kesengsaraan, sakit penyakit? Ketetapan Allah itu kamu pahami sebagai apa dulu? Kadang banyak orang kebingungan tentang penetapan Allah. Ketetapan itu apa? Kalau kamu memahami ketetapan itu sebagai Tuhan memaksa, Tuhan memprogram, itu nggak benar. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Maka di dalam perizinannya itu dia menetapkan. Jadi penetapan itu apa? Aku dapat sakit penyakit, aku menderita, itu Tuhan yang tetapkan. Ngapain Tuhan tetapkan kamu menderita? Tapi Tuhan izinkan kamu menderita. Untuk apa? Pemurnian. Makanya Rasul Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kemampuan manusia. Jadi nggak pernah Tuhan rancangkan kita untuk mengalami sakit, mengalami kematian, mengalami susah payah. Dosa-dosa kita yang membuat kita itu menderita. Kuasa dosa yang buat kita menderita. Ya, jadi nggak pernah Tuhan rancangkan yang jahat buat manusia. Jadi ketetapan itu apa dulu? Itu dulu yang harus dipahami. Banyak orang kebingung ketetapan itu apa. Ketetapan itu berarti saya sakit, berarti Tuhan buat saya sakit. Misalnya begini Kak, ada orang yang berpendapat bahwa misalnya saya hari ini misalnya jatuh dari motor, oh itu sudah ketetapan Allah. Misalnya saya misalnya ini jam 11.30 nanti, misalnya saya jatuh dari tangga, itu sudah ketetapan Allah. Orang yang berpendapat bahwa ketetapan Allah yang seperti itu Kak. Enggak. Kamu naik motor, kamu jatuh dari motor, oh itu adalah ketetapan Allah. Yang mau naik motor kamu atau Tuhan? Iya betul. Yang buat kamu naik motor itu kamu atau Tuhan? Jadi kalau kamu jatuh dari motor, itu karena keinginanmu naik motor. Saya jatuh dari motor, itu udah ketetapan Tuhan. Ngapain Tuhan buat kamu jatuh dari motor? Wong kamu naik motor itu kamu sendiri kok yang mau. Kamu naik motor kamu sendiri yang mau. Kamu jatuh kamu salahkan Tuhan. Oh itu ketetapan Tuhan. Enggak dong. Makanya kamu punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Makanya kita diadili. Untuk apa? Atas apa yang kita pilih untuk lakukan. Kalau semuanya Tuhan sudah tetapkan, untuk apa kita diadili atas apa yang Dia tetapkan sendiri? Untuk apa? Oke Kak. Baik Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya. Baik, shalom. Ya, shalom. Ya, silakan Jeff. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, malam Pak. Izin Kak, saya mau bertanya ini tentang kematian
darah dan daging ini kan di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 50 ini kan darah dan daging ini tidak diterima di dalam kerajaan Allah. Sedangkan Elia dan Hanok ini pada saat itu tidak mengalami kematian. Apakah apakah yang mereka pakai buat naik ke dalam kerajaan Allah itu? Ya. Henok dan Elia kan bukan ke surga, Pak. Mereka kan ke Firdaus. Belum ada orang yang ke surga. Surga itu belum ada, nanti surga itu. Dan Henok dan Elia pun nanti akan turun lagi, mereka akan mati di dalam Wahyu 11 mengenai dua saksi Allah. Kedua kaki zaitun di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi di mana Henok dan Elia sekarang? Ya mereka dipersiapkan di suatu tempat, kita nggak tahu di mana. Thank you Sky, gitu ya. Jadi jangan bilang Henok dan Elia itu diangkat lalu mereka enggak. Mereka harus mati. Di dalam argumentasi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, kita baca ya tentang kebangkitan tubuh tadi ya. Entah ya, saya baca ya. Itu kan dikatakan bahwa yang binasa ini harus digantikan demi yang tidak dapat binasa. Agar apa? Agar kita memperoleh tubuh kebangkitan sama seperti Kristus yang mulia. Makanya orang Kristen tuh jangan takut mati. Karena bagi orang yang di luar Kristus, kematian adalah sebuah penderitaan. Tapi bagi orang Kristen, kematian itu adalah awal pintu masuknya kita kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam sabdanya. Bentar ya. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Bentar ya. 1 Korintus 15. Nah, ini dikatakan Rasul Paulus dalam mulai dari ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Artinya apa? Semua orang harus mengalami kematian. Gak ada orang yang tidak mengalami kematian. Semua harus mati. Semuanya harus meninggalkan tubuh yang punya darah dan daging ini yang dalam keadaan berdosa demi tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Makanya dari pengajaran ini kita bisa percaya bahwa Henok dan Elia itu tidak di sorga sekarang. Mereka sedang di suatu tempat yang memang Allah persiapkan secara khusus untuk apa? Untuk kedatangan di akhir zaman dalam Wahyu 11 mengenai dua saksi Allah. Henok mewakili perjanjian lama, Elia mewakili para nabi. Jadi mereka akan mati lagi nanti. Tuhan Yesus saja mati, masa kita nggak mati? Gitu. Ya, Ya, jadi saya tidak pernah- di surga. Ya, saya bertanya itu karena yang pertama naik ke surga dengan tubuh kemuliaan kan Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan Elia dan makanya saya bertanya tentang itu. Terima kasih buat jawabannya Kak Elia. Sangat Ya. luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan berkati ya. Jadi enggak itu ya. Nanti dalam pandangan eskatologi kekristenan sekalipun berbeda-beda, memang ada berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi saya percaya Henok dan Elia itu pasti mati lagi. Karena mereka dua saksi Allah. Silakan Hans. Malam Kak Elia. Ya malam. Kak, sorry cuma mau tanya berkaitan dengan ketetapan juga sih tadi. Jadi kan gimana ya? Jadi kan Tuhan berkaitan dengan Yudas, Kak, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kan dinubuatkan untuk pada akhirnya menjual Yesus Kristus. Dan apakah, jadi pertanyaannya intinya tuh, apakah Yudas ini diciptakan Tuhan untuk melakukan itu atau bagaimana Kak menurut Kakak? Jangan lupa tetap layar ya teman-teman ya. Saya sorry ya, saya mute ya. Soalnya kamu agak itu agak berisik.
Oke. Nah, tentang Yudas ya. Kita lihat ya ayat-ayatnya. Nah, Yudas Iskariot kan sudah dinubuatkan. Lalu apakah Yudas Iskariot itu bukankah Yudas Iskariot itu Tuhan ciptakan berarti untuk binasa? Tidak dong. Dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Oke, ini dia. Ini ya perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kok ada ke bulu mata? Nah, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi, dalam hal ini begini. Yudas kan sudah dinubuatkan akan memberontak kepada Yesus dan akan menjual Yesus. Dengan 30 keping perak aku akan diserahkan. Itu nubuatan. Nah, apakah berarti Tuhan itu yang memprogram Yudas untuk melakukan kejahatan itu? Tidak. Yudas itu dengan keinginan hatinya menjual Yesus. Karena dia kecewa sama Yesus, maka kejahatannya itu membuat dia menjual Yesus. Jadi, Yudas itu mengkhianati Yesus. Itu bahkan bukan karena Tuhan memprogram Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tapi Kak, sudah dinubuatkan. Kamu harus mengerti nubuatan itu apa. Nubuatan itu Tuhan tahu apa yang terjadi, tapi bukan Tuhan yang menjadi penyebab kejadian itu. Misalnya begini, Tuhan tahu besok kamu akan memukul orang, dan kamu besok harus memukul orang. Nah, misalnya Tuhan berbicara sama saya, Elia, besok Hans akan memukul seorang perempuan. Ya. Nah, bagaimanapun besok kamu harus memukul perempuan. Karena dia tahu bahwa kamu besok akan memukul perempuan. Karena pengetahuannya itu nggak bisa gagal. Tetapi mengenai memukul perempuan, bukan Tuhan yang buat kamu memukul perempuan itu, tapi kamu sendiri yang memukul perempuan itu oleh karena keinginanmu. Jadi pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar penetapannya. Nah, demikian halnya dengan Yudas. Tuhan tahu bahwa Mesias yang akan mati nanti itu akan dikhianati oleh muridnya. Maka Tuhan mewahyukan pengetahuannya itu kepada para nabi untuk dituliskan dalam kitab suci dalam rangka mengidentifikasi siapakah Mesias yang sejati itu melalui pengkhianatan yang dimaksudkan di dalam kitab suci sebagai nubuatan yang Tuhan berikan melalui para nabi. Jadi Tuhan nubuatkan bahwa nanti ada yang menganiaya, bahwa nanti ada yang akan menjual Mesias itu sebagai bukti pengetahuan Tuhan atas apa yang terjadi. Bukan dengan demikian, ia yang menjadi pelaku atas kejadian itu. Gitu, ya. Jadi, apakah Yudas memang Tuhan sudah tetapkan untuk binasa? Apakah Yudas memang Tuhan ciptakan untuk binasa, untuk menjual Yesus agar dia mati? Tidak. Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus, maka Tuhan nubuatkan itu di perjanjian lama. Tapi bukan Tuhan yang membuat Yudas untuk mengkhianati Yesus, karena Yudas sendiri oleh keinginannya yang mau menjual dan mengkhianati Yesus. Gitu, brother. Ya? Oke, thank you Kak. Kok boleh satu lagi Kak? Ya, silakan. Tadi masih kurang jelas di bagian saya percaya kalau Tuhan bukan yang menyabut nyawa, tapi bagaimana dan orang itu mati karena dosa. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah percaya pada Tuhan dan dosa kita sudah dihapuskan dan kita tetap mati? Kan saya udah bilang tadi. Mereka. Kan saya tadi udah bilang dalam 1 Korintus 15. Gimana kita yang sudah percaya? Kenapa kita harus tetap mati? Justru kita harus mati agar tubuh kita ini digantikan. Tubuh kamu ini nggak cocok ekosistem surga, bro.
Tubuh dan darah itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Maka tubuh kamu perlu disesuaikan dengan ekosistem sorga, yaitu tubuh seperti Tuhan Yesus. Tubuh kamu ini penuh dosa. Masa penuh dosa bisa pergi ke surga yang tidak ada dosa? Jadi kamu harus mati, kamu harus meninggalkan, membuang tubuhmu ini dengan mati untuk memperoleh tubuh kebangkitan pada hari kebangkitan seperti tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian di dalam Yesus, kematian di dalam Kristus itu adalah sukacita. Makanya orang Kristen itu jangan takut mati. Ya, hanya saja kita tidak mengalami kematian kekal. Nah, orang yang tidak percaya Yesus, mereka takut. Kenapa? Karena mereka akan mengalami kematian kekal. Nah, kalau kita percaya Yesus, kita nggak takut mati. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil kunci kerajaan maut itu. Yang tadinya maut berkuasa atas kita. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalahkan kerajaan maut itu dan bangkit mengalahkan kerajaan maut itu, maka kerajaan maut itu tidak lagi punya kuasa atas kita yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Maka kita yang percaya sama Yesus nggak perlu takut lagi kita di dalam kuasa kematian. Karena kuasa kematian itu telah dikalahkan oleh Kristus. Jadi kita harus mati untuk menggantikan tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh siapa? Tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Gitu. Makanya saya selalu katakan, kenapa harus Yesus? Kenapa sih harus menjadi Kristen? Kenapa sih harus mengikuti Yesus? Karena argumentasi itu tadi. Orang berbondong-bondong pengen ke surga. Mereka pengen merasakan surga. Mereka pengen menikmati suasana surga. Tapi mereka lupa bahwa mereka berdosa dan telah di bawah kuasa kematian. Mungkinkah kamu bisa ke surga kalau kamu sudah terjual di dalam kuasa maut? Makanya Tuhan Yesus itu cerdasnya luar biasa. Agar kamu bisa mengalami surga, Tuhan Yesus mengalahkan dulu kuasa yang membuat kamu tidak bisa ke surga, yaitu kematian. Maka Tuhan Yesus menjanjikan surga itu dengan mengalahkan kuasa yang membuat kamu nggak bisa ke surga, yaitu kematian. Makanya kita bisa punya pengharapan, kita bisa punya iman bahwa kita bisa ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa yang menghambat kita ke surga. Gitu loh. Jadi ya kita harus mati untuk menggantikan tubuh kita ini seperti tubuh Tuhan Yesus yang mulia. Gitu ya. Thank you Kak. Kak boleh satu terakhir saja Kak. Wah, semangat. Ada temen yang bertanya, ketika kita menerima Kristus, di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan, ketika kita menerima Kristus kita juga menerima hidup yang kekal itu. Terus dia bertanya, buktinya apa sih kita menerima hidup yang kekal itu? Apakah hanya dengan iman saja atau bagaimana Kak? Buktinya apa? Buktinya apa kita menerima hidup yang kekal itu? Kebangkitan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri, dengan alasan apa kamu ragu bahwa dia tidak dapat membangkitkan kamu? Kebangkitan Yesus itu tidak disaksikan 1-2 orang. Itu fakta sejarah. Kalau dia bisa bangkit, hidup kembali, dan membangkitkan dirinya sendiri, dengan alasan apa kamu ragu kamu tidak bisa memperoleh itu? Justru yang perlu kita ragukan adalah mereka yang nawarin surga tapi mereka sendiri tidak pernah ke surga. Mereka yang nawarin surga tapi mereka sendiri tidak mengalami hidup seperti surga. Mereka mati tapi tidak bangkit. Hidup apa yang kamu harapkan dari orang yang mati? Tapi kalau kamu berharap hidup dari dia yang hidup kembali, itu make sense. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah pemilik hidup. Jadi dengan alasan apa? Apa yang membuat saya percaya bahwa saya beroleh hidup kekal? Iman. Tapi iman itu apa sih?
Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat kehidupan kekal itu, tapi iman yang kita punya itu menjadi bukti atas apa yang tidak kita lihat itu. Kenapa? Karena yang melandasi iman itu dilihat mata, yaitu kebangkitan Yesus. Jadi kita itu nggak beriman bodoh. Kita itu beriman apa yang pernah terjadi. Jadi iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dan dasar dari segala pengharapan kita. Kita tidak melihat kehidupan kekal itu, tapi iman kita itu adalah bukti dari kehidupan kekal itu. Dari bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tetapi kalau meskipun demikian, iman kita itu dilandasi bukan oleh dongeng, tapi oleh peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, kenapa kamu ragu? Kenapa kita tidak bisa percaya? Kamu percaya bumi ini bulat, tapi kamu sendiri pernahkah melihat bentuk bumi ini secara langsung? Oh, iya kan Elia, ada kan penelitiannya, kan ada buktinya bumi ini bulat. Misalnya apa? Oh, catatan-catatan NASA, bumi ini bulat, foto-fotonya mengikut teori gravitasi dan lain-lain. Kalau kamu bisa percaya dengan fakta tanpa melihat, kenapa kamu tidak bisa percaya kebangkitan Yesus tanpa melihat dengan fakta sejarah yang ada? Gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya, nggak ribet. Oh iya kak, thank you kak. Tuhan berkati. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus apa? Silakan Sandra. Shalom Kak Elia. Ya, salam, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, aku mau tanya. Kak Elia, kalau kita buat dosa, terus minta ampun, buat dosa lagi, minta ampun, lalu balik buat dosa lagi, itu kira-kira layak nggak Tuhan ampuni? Tuhan selalu mengampuni kamu. Dia selalu mengampuni kita. Tapi kita jangan permainkan pengampunan itu. Coba kamu baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu ada Alkitab nggak di sana? Ada Kak? Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 2 Timotius 3 ayat 16. Bukan 2 Timotius 3. 2 Timotius 2 ayat 14. 1 Yohanes berapa Kak? 1 Yohanes 1 ayat 9. Tiba lupa apa ya? Setiap orang lahir dari 2 Timotius 2 ayat 13. tidak berbuat dosa lagi sebab benih lahir tidak. Apa bunyinya di sana? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu baca ayat berapa itu? Ayat 9. 1 Coba sekali lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di Nah, dalam dia. kamu nggak baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu baca ayat berapa itu? Oh iya, sorry. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia
sudah setia dan adil. Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, jadi kalau kamu mengaku dosamu, maka kamu diampuni. Pengampunan itu selalu ada, selalu ada. Karena setiap hari kita berdosa, makanya setiap hari kita harus mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Tapi Tuhan tahu siapa yang mempermainkan dia, siapa yang sungguh-sungguh mau berubah. Ada orang yang mengaku dosa cuma formalitas aja, gitu. Besoknya buat dosa lagi, akui lagi, besoknya buat dosa lagi. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan permainkan Allah. Jangan kasih karunia pengampunan itu kita permainkan seenak kita. Gitu. Jadi apakah diampuni? Pasti diampuni. Tapi jangan permainkan Tuhan. Kamu yang tahu kamu sedang mempermainkan dia atau tidak. Kita yang tahu itu. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu kok kita sedang berdosa atau enggak. Jadi jangan permainkan dia. Tapi kalau kamu mengaku dosamu, kamu pasti diampuni. Tapi jangan permainkan pengampunan itu. Gitu. Ya. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Ya. Mungkin itu aja. Ya, thank you.